283 kemarin, lanjutannya 282 ya. Jadi intinya masih tentang akil ya, menjelaskan tentang akil, kategori atau indikator orang yang berakal sempurna. Yang pertama di 282 itu adalah seseorang yang sesuatu yang abadi ya lebih dicondonginya daripada sesuatu yang bakal hancur. Itu yang pertama ya. Indikator akil yang sempurna, orang yang berakal sempurna adalah lebih condong kepada sesuatu yang sifatnya abadi daripada sesuatu yang bakal rusak. Terus kemudian nomor 2, indikatornya ada di 283, yaitu dia menolak atau berpaling. Fasorofa itu berpaling dari rumah ini, yaitu dunia gitu ya. Berpaling dalam kondisi mudghiyan, ya tidak ada ketertarikan begitu loh, nggak tertarik dengan dunia. Wa a'radu anha, dan meninggalkannya. Mewalian, maksudnya tidak menjadikan dunia itu sebagai penolongnya, sebagai apa ya, sesuatu yang dia condongi gitu ya. Tetapi menganggap dunia ini sebagai apa itu namanya, hanya kendaraan ya. Kendaraan itu kan bukan tujuan, lihat ya. Masuk sampean kabeh di Surabaya ngumpul pokoke nek gak numpak mobil sing enak sing gak raya aku ngeluh, wis pokoke nek gak Alphard aku mau di Surabaya bagi gitu. Padha karo ngono kuwi ya. Ya sebenarnya sampean tuh tujuannya kapan yang Surabaya apa kapan numpak Alphard teh? Paham enggak? Iya. Dunia ini ya begitu. Dunia ini hanya kendaraan saja menuju tujuan akhirat. Jadi bukan kemudian dicondongi numpak nopo. Wes pokoknya sak wontene bis yang pertama lewat. Oh yang ngono. Lho bis gak enak lho. Berarti karena memang fokusnya kepada tujuan, bukan fokus kepada kendaraannya. Lho wis bolak-balik. Jadi ke Surabaya iya. Lah iku mau bis Surabaya. Gak enak bisa. Kira-kira sampai kapan gitu ya. Sepuane wis ngenteni ya, ngenteni. Ngenteni napa? Ngenteni patas sing enak. Lah iku mau patas. Gak enak bisa panggah elek. Patas elek. Ya apa nyampe gitu. Bulet deh, sesuatu yang tidak esensi sebenarnya. Kalau orang yang memiliki akal sempurna tidak akan melakukan itu. Dia fokusnya kepada tujuan yang hakiki ya. Jadi dia meninggalkan yang bukan tujuan utama itu ya, hanya bukan berarti terlepas juga dari alam dunia, mboten. Nek kan kendaraan apa ya nyampe tujuan. Nah ya. Jadi dunia ini kendaraan, kita harus menaikinya. Begitu. Bukan berarti sudah enak-enakan di kendaraannya gitu. Kok enakan numpak bis. Bis enak. Mari ngono, supire pelan-pelan yut ngono enak-enake. Wis tuh murah saya kalau gak gelem modon. Lek sik kenakan ndek bis sik pengen meneh, bayar meneh. Wis pokoke pengen laku-laku wis dhisik. Lah piye wis tok enggak. Karena sudah terpaut ya. Kalau hati sudah terlanjur terpaut ambek dunya iku angel. Kabeh ketutup. Iku sampean wis disusul iku lho. Gak mau dia sik kenaan iki ne. Eman-eman ngecul nang dunyane. Padahal ketika waktu sudah ditentukan, ajalnya tiba, jedet wis. Kabeh dimoi gak iso ya ta. Kabeh kepengen cepet-cepet pun tidak bisa. Wis salah. Tiwas susah mangke di akhirnya. Dunia sekedarnya. Wong sing akil, alim, allamah itu wis selalu wis
jelas wis. Dia tidak akan gandoli bondo. Kalau sampean tahu tempat mutolaahnya ya, meja kursi yang digunakan Gus Baha untuk mutolaah kitab itu, meja kursi biasa ya. Itu kamarnya masih orisinil, kamar Mbah Mbai dulu ya. Apa itu? Ya wis endek, mari ngono genteng langsung ya, genteng wis kayak di rumah itu enggak ada apa yang jenenge, Pak. Enggak ada plafonnya. Kalau di rumah itu masih lumayan tinggi kan gitu. Enggak, itu pendek gitu wis kayak rumah kontrakan dulu itu. Kasur ya enggak ada spraynya, kasur ya cuman kasur. Terus meja kursi di sini. Ya sudah, tempat mutolaah itu di situ. Nah, kalau Gus Baha pengen yang jauh lebih mewah, iso siapa Gus Baha gitu ya. Tapi kayak gitu tuh loh, akil itu, orang yang berakal sempurna itu enggak gemrungsung koyo ngono kuwi. Tapi bukan berarti enggak punya ya. Yang ada justru dikintili bondo gitu ya, dikintili bondo. Orang hatinya itu enggak condong ke harta, tapi hartanya yang condong ke dia gitu. Moh ngale bondone. Ya ibaratkan yang dulu pernah saya sampaikan ya, kalau dari segi apa itu pendekatan fisika itu kan ada yang namanya titik apa itu? God ya, apa itu? Titik Tuhan ya, yang itu adalah yang tertinggi gitu. Nah, sampean bisa bayangin magnet ya, magnetnya gunung magnet di Madinah itu ya, bisa kalau sampai katut gitu loh, katut magnet itu. Artinya itu aja magnet berupa gunung gitu. Kalau magnetnya Gusti Allah gitu, daya tariknya Gusti Allah. Ketika seorang alim alama, orang hamba Allah yang wis muepet nek Gusti Allah wae ke titik God seperti ini ya, ya sudah. Ini dunia seisinya kan juga akan ke sini gitu loh, ke arah titik ini. Jadi kalau kita itu larinya ke titik Tuhan, yang lainnya pun juga lari ke arah kita gitu loh. Ya tapi coba kalau kita lari ke sana-sana, ya mereka seringkali tambah menjauh gitu. Bukannya kita dapat yang kita cari, kalau kita kemerungsung dunia, yang ada wis gak oleh dunyane, tambah semakin jauh dari Gusti Allah gitu. Makanya dalam Al-Quran jelas sekali, ketika kamu menghendaki bagian dunia, ya bisa jadi kamu tak kasih yang bagian itu ya. Kamu tak kasih sebagian, sebagian. Jadi nggak mungkin akan dapat dunia seisinya semuanya miliknya, kan nggak mungkin tuh. Ngoyo apa yang dijanjikan oleh Allah ya, yang bakal kamu dapatkan hanya sebagian dari dunia itu. Tapi kalau kamu menginginkan akhirat, menginginkan aku, kamu nanti dapat bagian akhirat dan kamu juga dapat dunia begitu. Jadi saya kira itu bisa dilogikakan begitu loh. Bukan berarti sesuatu yang kita nggak bisa memikirkannya gitu. Sangat bisa. Semuanya ini, alam ini seimbang ya, diciptakan dengan segala keseimbangannya, dan titik berputarnya itu ya titik Tuhan ini yang menjadikan semuanya bisa seimbang. Jadi sumbernya dari Tuhan gitu, titik Tuhan. Nah kalau kita manusia langsung menuju ke Tuhan, ya otomatis bondo kudu ngintel karepe dhewe. Moh ya moh, gak iso dimoi ya gak iso dijaluk nemen. Wis begitulah. Tapi jajal wong sing kemrungsung golek dunya lah itu. Itu kalau di sini berarti kalau kita pakai pendekatan mafhum mukhalafah ya, wong sing kedunyan itu berarti sama dengan ghairu akil. Kan begitu aja gitu loh. Ghairu akil. Kalau yang akil itu mesti condongnya lebih kepada sesuatu yang abadi sifatnya. Lah apa sih bakal rusak, bakal hilang lah kok dadak
ngoyoi nemen-nemen. Ya bukan berarti tidak ngoyo. Ya, hidup di dunia ya bendino bangga kerja, bangga. Wis intine persis Kanjeng Nabi itu sudah akhlaknya beliau tuh akhlak Al-Qur'an, wis akhlak yang ideal sebagai manusia ya wis Kanjeng Nabi itu ya. Selalu nemen ibadah sampai masang tali ya di tempat pesolatane itu ben bangga salat aja sampai ngantuk juga sampai lugur gitu kan. Itu sama Nabi juga tidak dianggap, tidak dipuji sebagai amal baik begitu. Aku ini sebaik-baik hamba yang diciptakan Allah, tapi aku juga tidur, aku juga kerja, aku juga menikah, ya begitu. Dia saya dewi niru Kanjeng Nabi itu sing paling pas. Hati condongnya kepada Gusti Allah dan alam akhirat begitu ya. Tapi sakjane loh ya, sakjane di alam akhirat itu seandainya lah Allah itu tidak menciptakan surga atau neraka sekalipun wes apa Gusti Allah itu gak sido dadi Tuhan. Wis dijajal lek sampean pol nek sampean mikir ngono ya. Nek sampean yang masih sampean harapkan adalah surga gitu ya, atau sampean takutkan adalah takut neraka gitu. Wis cobalah habiskan itu semua. Hilangkan itu semua. Seandainya enggak ada surga dan neraka, iyakah terus Allah itu enggak jadi Tuhan? Ya kan tetap aja gitu loh. Ya semenjane Allah iku pangerane awake dhewe, Tuhan, awake dhewe hamba. Ya wis dapuke hamba ya ngabdi. Ya wis ngono kuwi lho. Dadi puenak sakjane awake dhewe iki ora usah dadak arep-arep swarga, ora usah arep-arep ganjaran reno-reno sing iming-imingan pahalanya sekian. Ora usah dadak wedi neraka kok dikerekno. Coba gitu, kadang-kadang kita juga perlu gitu loh ya, jewer pikiran-pikiran kita yang terkadang masih susah untuk bener, itu ya di situ aja. Ya wis memang dapuke hamba, ya wis kudu ngabdi ndek Tuhane, sudah titik begitu saja. Soalnya kabeh gak lapo-lapo ya bangga Gusti Allah itu pangeran gitu. Yang dia punya hak untuk disembah gitu. Mau nggak mau lu sampean iku kabeh lapo terusan. Nah, gitu ya. Tukar nasib sama Tuhan. Kok mau banget gitu. Ya jelas gak mampu. Kita mau tukar nasib sama Tuhan ya, sama Gusti Allah. Gimana ya? Ya buktinya kita sering tuh ya. Ya. Sering tukar nasib sama yang bukan kawasannya kita mikir ya. Sing justru kawasan kita sendiri gak ditenani begitu. Apa contohnya? Ya sak mestine dadi hambane Gusti Allah ya wis ngibadah. Lahir batinnya dengan butuh ibadah yang macem-macem itu ya. Sing penting salat limoe gak ucul ya. Sing penting salat limoe gak ucul, nek esuk ditambah sing sunah alhamdulillah. Nek gak sing penting iki limo gak ucul. Ya. Itu kawasan penggaweane awake dhewe tugas kita. Kemudian nek wae poso wajib ya wajib poso, nek ditambahi poso sunah ya alhamdulillah. Gak ya gak apa-apa, pokoke wajibe bangga dilakoni. Itu namanya tugas awake dhewe ditenani. Nah terus yang lain-lain aja diambil alih. Terus pokoknya yang penting sampean kewajiban mahdo ya mek Gusti Allah beres, mari ngono ndang kewajiban liyan-liyane ya dilakoni. Nek wayahe dadi santri, dadi mahasiswa ya berarti sing tenanan lampahi tugase. Ya kuliah sing tenanan, ya ngerjakno tugas sing tenanan, ya jaluk tolong nek Gusti Allah tenanan. Sudah cukup itu aja yang kita lakukan. Yang lain-lain itu enggak usah ikut-ikut melakukannya. Yang lain-lain itu kayak apa Tami contohnya? Yang lain-lain itu ya misalnya kok aku nglakoni ngene kok aku didadekno apa ya mek Gusti Allah. Atau bukan seperti itu, nek ngono iku sik apik ya. Aku ngene iki kok apa ya barokah ya. Nah, ngene iku sik ngono
ngono nglakoni ibadah ngono iku keikhlasannya sik terganggu ya. Gak bisa 100%. Nek sing arep-arep aku kok dadi apa ya dengan amalanku ini, aku kok diganjar apa ya ambek Gusti Allah ini. Ya. Iku durung 100% ikhlas, tapi wis apik. Ngono ya. Wis apik kenapa? Soalnya sik digantungno ambek Gusti Allah. Dalam proses sampai dia gak iso moro-moro ikhlas plus 100% ikhlas belas gak enak apa-apa. Masih sulit, berat ya. Tapi kalau ada tadi itu ndek Gusti Allah, engko aku dikai apa ya mbek Gusti Allah aku nglakoni iki. Iku juga masih baik. Nah, jelek tapi masih baik. Belum sempurna tapi masih baik. Sing nomo menelek iku wis nglakoni abot-abot mari ngono. Jane aku wis ngene lho ya. Iki Gusti Allah iku gak adil ya. Sakjane aku iki wis apik, wis nglakoni sembarang-barang. Lan di bagianku kok pangga jarene ada peningkatan kualitas kesejahteraan jarene nek sedekah iku ana balen berkali lipat lah berlipat-lipat ganda Allah memberikan. Endi ngene iki ya. Itu jenenge mengadili Gusti Allah begitu loh ya. Pemikiran-pemikiran seperti itu awalnya kan kita karepe ngono kepengen membuktikan ya karepe. Tapi nek iki terus-terusan Gusti Allah yang ngerti loh wa tuwaswisu bihi nafsu. Ya, ma tuwaswisu bihi nafsu Gusti Allah ya pirsa. Apa yang dibisikkan oleh hati kita itu Allah pirsa banget. Lah ketika kita mengadili Allah dengan cara begitu kan Allah juga tahu tuh. Nek Allah terus kemudian gujeng. Iki berarti penyakitmu jajal tak terusno tambah tak terusno kaya apa iki kira-kira. Putus harapankah kepada Allah atau masih kuat istiqomah? Lu tambah diuji nemen sama nek ngono iku ya. Artine wis ta lah. Dadi awake dhewe iku diparingi sehat iku ya enak, dadi ini amal soleh ngetokno tenaga karena sehatnya iku ya mestine ya dengan enak. Sudah begitu aja. Sudahin begitu, enggak usah dibahas terlalu panjang. Lah aku kalau sudah terlalu banyak amal solehnya tapi kok tidak ada apa-apa sama Allah tidak diberi yang seharusnya saya dapatkan. Seharusnya itu saya kalau sudah rajin jujur itu ya nilainya bagus. Nah kok tambah Gusti Allah digawe luwih enggak bagus daripada semester kemarin. Ki ya apa Gusti Allah iki? Itu namanya mengadili Gusti Allah ya. Ya mbok ben to lho, iku Gusti Allah maringi kesempatan kita untuk berpikir. Kenapa ya kok bisa seperti ini? Oh iya pancen. Berpikir dengan disertai hati yang jujur. Oh iya tenanan pancen. Biyen aku apik iku yang pertama aku ngerepek. Kemudian yang kedua, memang waktu itu aku tuwenanan oleh usaha untuk nilai bagus. Jadi aku rodok tenanan. Sinauri tenanan, bahasan lali temen aku gak kuat ngerepek. Oh iya, jadi akhirnya ngerepek. Nilaiku apik. Saiki aku jujur. Tapi kok nilaiku elek. Pancene aku rodok gak tenanan. Lho ya ngene iku lho. Berarti hanya kita menemukan pasti ada sesuatu ya, something error, human error ketika kita tidak mendapatkan yang seharusnya pasti ada kesalahan di kitanya gitu loh. Entah kesalahan yang terlihat atau kesalahan yang tidak terlihat yang tempatnya di dalam ini. Gusti Allah pengen bener no begitu loh ya. Gusti Allah itu caranya begitu. Bukan berarti terus ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu Gusti Allah enggak adil atas apa yang sudah kita lakukan. Enggak, pasti ada sesuatu lah di balik yang kita belum dapetin itu. Mesti harus sing kudu dibenakno dhisik. Wong Allah itu maha baik banget. Paham? Gak usah ngadili Gusti Allah.
oleh nikmat yo seneng kudu ngetokno yo seneng nikmat iku ditokno yo seneng gitu loh. Nikmat mangan wareg. Mari ngono kebelet nyang WC, ya wis dinikmati to nek WC. Alhamdulillah ya Allah, oh enak metu resik wetenge koyo enteng kabeh. Jajal ngene iku Mbak sampean terapkan di sisi lain. Ya. Alhamdulillah oleh kiriman. Mari ngono ngetokno ya ngono. Ngetokno beleng ngono ya ngetokno di apa alhamdulillah rasane kok enak nyaman, duwe iris. Duwe resi, ngono ta. Iya, gak usah bingung-bingung. Lah gak iso tuku klambi, lah gak iso ngene, lah gak iso jajan ambek kanca, lho iso. Walah, wis jajal meneh sampean digawe Gusti Allah gak iso iok jal piye aja. Ya gak enak gitu loh. Duit kok disimpen ditumpuk-tumpuk wis salah tiwas kotoran numpuk penyakit numpuk sumpek numpuk begitu. Lene ilmu kok dipek dhewe kuwatir koncone ngalahno dhewe wala tambah hilang ilmune tambah salah paham. Terus begitu itu karena tidak tahu yang hakikatnya begitu aja lah. Orang kok sampai ngelakoni kecurangan itu karena nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Repot ya. Orang tua yang punya obsesi apa itu namanya? Anake nilainya api, ya nilainya api. Isin nek nilainya anake elek isin. Nah wong dhek guru. Ya. Juga bahkan di rumahnya ada anak les-lesan. Kok anake dhewe nilainya elek. Isin akhirnya ibu iku mau. Dadine tapi yo ngerti kondisi anake. Anake iku koyok disulap nilainya iso apik langsung dengan jujur itu angel. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Iya dibantu. Ini iki lho susah ngomong ya. Ngene lho ya. Ini iki cobaan. Yo aku menghadirkan kasusnya orang itu, tapi iki yo sampean selami di awake sampean dhewe-dhewe ya ngene iki. Sampean tukno di awake dhewe. Kayak gini nih benar-benar posisi kepepet bagi seorang ibu tadi. Ya, posisi kepepet. Tapi kepepet ke duniawiannya, yang kepepet itu kepepet dunya gitu loh. Kepepet isin sinten? Isin tanggane, isin iya kan? Isin gurune, isin koncone, isin wis pokoke isin menungso titik. Ya, isin menungso. Gak kuat isin menungso. Dadi akhire Kak jujur. Gak kuat isin menungso. Ayo sampean petani dhewe-dhewe di atine dhewe-dhewe. Gak kuat isin menungso akhirnya kepepet akhirnya gak kuat jujur. Anake kabeh tugase di kawerjakno. Sakjane gak kabeh Mbak, satu mata pelajaran tok sing dikerjakne ibuke ku mau. Apa yang terjadi? Efek si anak ini ternyata sangat menikmati. Tadinya si anak ini sudah berusaha jujur karena gurunya ngajari jujur temenanan, ya ngerjakno tenanan. Ternyata dia berat, ya ininya rotok tidak bisa cepat. Jadi akhirnya bagi dia itu berat bagi si anak itu. Tapi gurunya tetap telaten untuk ngajari. Itu gurunya, paham? Itu gurunya ngajari untuk jujur, berpikir sendiri, nek berat nanti dibantu. Itu siapa? Gurunya. Lah kok gurune sing di omah? Hanya satu kali gitu ya. Satu kali saja ngajari bukan ngajari awalnya ngajari. Tapi mbasan dirasa anak iki rada angel.
Ya rada abot, akhirnya ora srantan. Dikowurjakno ambek ibuke kabeh. Wis ya. Hanya 1 kali. Tapi coba ternyata efeknya guru yang di rumah hanya sekali ngajari koyok ngene iku modele nek anake. Ngajari apa tadi berarti? Ngajari tidak jujur kan ya? Maka ini hanya yang 1 tetes ini tadi, tembelek ini tadi ya, 1 tetes tembelek ini tadi. Masya Allah itu menghancurkan ya, merusak bangunan dari guru yang di sekolah secara bertahun-tahun lamanya. Jujur yang diterapkan guru di sekolah itu hancur, rusak begitu saja hanya dengan 1 kali perbuatan gak kuat ibu, gak kuat menungso tadi itu. Rusak. Kenapa kok gitu, Mi? Saiki sampean bayangkan jadi anaknya itu tadi. Ya. Ketika sampean sulit-sulit, berat-berat di sekolah diajari gurune jalan tertatih-tatih. Ternyata ada pilihan yang lebih enco ndek omah. Loh, ternyata enak yo. Enak apa enggak? Gak mikir mau. Bagi anak kecil. Enak banget. Loh, enak yo ternyata yo. Nek ngono rasa mikir oleh nilai 100. Oleh good job ngene tutuk gurune oleh ngene dipuji, akhirnya kesewenengan pujian dengan cara yang tidak jujur. Ini efeknya akhirnya mancep dalam hati si anak ya. Mancep menjadi sebuah karakter padahal hanya 1 kali kesalahan dilakukan oleh pendidik di rumah. Coba dong ngene iki. Jajal ngene iki ditenani ya. Barang ora jujur iku pancen akeh-akehe enak oleh bagian akeh koyok-koyoke. Paham tak? Tapi hakikatnya justru menjerumuskan. Paham? Justru menyiksa dan menghancurkan hidup anak dhewe. Itu loh nek ngomong hakikate ngono kuwi lho, Mbak. Ya? Sangat berbeda dengan realitas yang dilihat oleh indera gitu loh. Hakikat itu yang dilihat oleh hati. Ya. Makanya indera banyak sekali menipu. Koyok-koyoke anaknya hebat. Koyok-koyoke rapote akhirnya terus naik. Koyok-koyoke akhirnya mendapatkan pujian. Yang kelihatan kan itu semua gitu. Dan itu yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Padahal hakikatnya justru menghancurkan masa depan si anak ini. Loh kok gitu, Mi? Kok dramatis banget Umi bilangnya? Masya Allah, kehancuran yang besar itu diawali dari kehancuran yang kecil tadi tuh loh. Hancur karakternya itu. Akhirnya begitu si anak itu seneng rasakno iku mau, meskipun besok-besok sudah tidak diajari oleh ibunya, dia akan cari dan dia akan menjadi manusia yang paling hebat untuk mencari contekan. Betul ini wis ta. Umi tadi praktisi wis ngerti kabeh ngene iki ya. Kasus real ini yang saya angkat begitu loh. Jadi ketika sing ngajari sapa? Justru ibunya sendiri lah gini loh. Masya Allah kalau kita ngerti ya di luar ya Allah. Praktek gak kuate wong tua, gak kuate ibu lah dalam hal ini karena pendidik ya. Kalau bapak wis nyari bondo, ibu nek gak kuate ibu atas dunia. Ini bukan hanya menghancurkan dirinya, tapi juga menghancurkan keturunannya, menghancurkan anaknya sendiri dia hancurkan. Dan herannya ketika ada orang lain yang prihatin untuk mengabarkan sesungguhnya, menyampaikan sesungguhnya bahayanya anaknya, justru dimusuhi oleh si ibu ini lagi jalan. Ya wis kayak gitu loh gambaran orang yang sudah tertutup hatinya. Itu maqasat qulubuhum. Ya sudah ditutup hatinya kayak gitu. Nauzubillah mendzalik. Makanya jangan maulah kita ini kadang-kadang dibohongi, dibodohi ambek perkara dunya sing itu sangat jauh dari hakikat ya. Senengane ya wis kepengene pinter di pondok ya dihargai, teman-temannya punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kok wayahe kuliah selesai tepat waktu, mari ngono wisuda bangga. Mari ngono kepengen ndang oleh
bojo terus pantes dipamerno bojone ganteng ya oke. Kan kepengennya wong kaya ngono iku. Nah, itu semuanya dunia yang memang zuyyina oleh Allah dijadikan perhiasan yang umumnya manusia bulat kepengen gitu loh. Ya memang seperti itu. Nasnya mengatakan seperti itu. Dunia itu ibaratkan gadis cantik ya, cantik sekali yang akhirnya banyak disenangi. Tapi bagi akil, bagi orang yang berakal sempurna, lah lewat, alah ngono, alah pujiane wong, alah ora butuh. Yang tak butuhkan adalah didik anakku iki lho, anakku temenanan besok di masa depannya nggak mungkin dia bersandar terus kepada saya sebagai orang tuanya. Jadi saya harus mendidik anakku menjadi orang yang bisa berusaha berdiri di atas kakinya sendiri, bagaimanapun bentuknya dirinya. Ya sudah, dia harus bangga dengan dirinya. Kalau dia pengen baik ya berarti dia harus berusaha lebih keras untuk baik. Saya kira ibu yang seperti itu banyak nggak disenangi. Paham ya? Tapi kenapa juga kalau kita yang akan dapat untungnya masa kita nggak mau sorone kan begitu. EGP dalam hal ini penting sekali ya. EGP emang gue pikirin sudahlah kalau sampai kayak gitu tuh mesakne anak ya. Ya mungkin dia akan dapatkan itu yang dia inginkan, pujian ya kan? Akan dia dapetin itu, kebanggaan, rapotnya akhirnya bisa naik nilainya, akan dia dapatkan. Tapi lebih orang uwen ya, guru memuji itu loh berapa lama baru ngono karek getone. Soalnya semakin tinggi kelasnya semakin anak tidak berdaya, karena yang paling dasar aja anak tidak mengetahui, tidak mengerti, tidak memahami. Kok tambah kelas tambah nemen, tambah berat lagi kan tambah hancur si anak begitu. Ya, para calon bapak, calon ibu, calon duwe anak kabeh muga-muga ya. Coba saiki didik awake dhewe. Ya. Didik awake dhewe dhisik sadurunge engko diparingi amanah didik anake. Masya Allah, gak gampang, temen gak gampang, Pak. Ya. Posisi kepepet kayak tadi itu loh, kepepet secara duniawi, sudahlah, enggak usah dianggap berat. Enggak ada sesuatu yang sifatnya dunia itu yang weboh gitu, yang harus kita sikapi dengan serius, dengan enggak usah dunia ae ngono lho, dunia ae. Maksudnya bukan berarti Umi enggak enggak motivasi sama untuk berprestasi loh ya dalam hal ini, jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Maksudnya Umi begini loh, Mbak. Kang ya, sampean nek ngugemi Gusti Allah, usahamu tuh pasti gak separuh-separuh gitu loh. Paham? Ngugemi Gusti Allah tuh gak mungkin ecek-ecek. Mesti tenaga ekstra di sana. Ya, ngugemi Gusti Allah. Nah, ketika kita ngugemi Gusti Allah ya, ini loh yang nama prestasi dunia itu pasti akan terlewati begitu loh. Bukan berarti terus kita Umi bilang kayak gini loh, Umi kok kayak gitu sih, jadinya kita nggak semangat belajar. Wi jenenge salah paham, Wi jenenge ora paham. Gak mungkin ngugemi Gusti Allah kan mbek turu-turuan gitu loh. Amin. Wis gampang ini begini ya. Ini contoh wis babana ya Umi dhewe biyen waktu alia. Teman-temannya Umi itu sebelum UAS itu 2 minggu sebelum UAS tak kandani ya. Ki serius iki ya. Umi punya teman-teman yang luar biasa karena memang itu komunitas sang juara di sekolahnya masing-masing waktu MTS ya. Di Alia MAKN Mantiga Malang itu hanya mereka yang the best-nya sekolah yang bisa masuk di situ. Itu pun masih disaring di Jawa Timur. Begitu. Jadi yang seandainya di MTSN 2 ini ada 5 kelas atau 9 kelas,
yang bisa masuk itu hanya satu orang yang terbaiknya MTS 2 begitu loh ya. Terus yang MTS mana-mana pokoknya Jawa Timur yang terbaik itu satu bisa didaftarkan ke Jawa Timur. Dari yang juara satu masih disaring lagi begitu. Hanya 40 orang. Itu di komunitas yang seperti itu, Umi ya, bareng teman-teman yang sudah hebat-hebat itu. Mereka wis hebat, wis pinter-pinter, Mbak. Tapi effortnya dia, usahanya dia ketika mau UAS. 2 minggu sebelum UAS. Itu kamar itu sepi. Semua berkeliaran, bertebangan, ada yang di kamar, ada yang di masjid, ada yang di kelas, sekolah, di mana-mana belajar. Jadi kitab bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab itu dirangkum oleh teman-teman itu, Mbak. Dirangkum. Sungguh-sungguh semua. 2 minggu sebelum no, DW sistem SKS itu 2 minggu, bayangkan 2 minggu sebelum UAS itu semuanya sudah budaya ini sudah ada yang di kelas, ada yang di mana itu wis kitab fikih sunnah itu yang tebel-tebel bawa ke masjid, ada yang di masjid, ada yang mojok sana, ada yang di kelas, ada yang ngerangkul. Saya terus sampai sendirian di kamar karena saking teman-temannya Umi itu wis usaha kaya ngono belajar. Saya sendirian di kamar, Pak. Ya tak tinggal turu ya, menjane wayahe turu ya turu, aku turu dhewe. Wis pokoknya gampangannya sampai dicap teman-teman ya, bahwa Utunajah itu adalah ya itu tadi. Temanku yang enggak pernah belajar. Temanku yang enggak pernah belajar, gampangannya sama dengan temanku yang paling males, wis ngono wis gampangannya ya. Begitu, ini saya dicap seperti itu loh, sampai punya cap seperti itu. Karena ketika teman-teman ngoyo, saya tidur. Jadi ini ngugemi Gusti Allah kok ngonten kayak gitu. Ya tapi tetepan di dalam hatiku ngugemi Gusti Allah tenanan. Karena waktu itu saya benar-benar sudah digembleng Gusti Allah pol-polan ya. Untuk EGP, untuk saya benar-benar belajar emang gue pikirin. Wes gak ngereken sopo-sopo. Waktu aliyah itu. Ya. Akhirnya saya ndredeg dhewe, aku ndredeg dhewe. Kok kanca-kancaku kok temenanan ngene ya gitu. Akhirnya aku ya rada sithik-sithik iku tapi pancen males temen. Penyakit males itu pancen nemen ya dalam. Akhirnya ketika teman-teman tidur berarti waktuku untuk tenanan gitu ya, tenanan. Misalnya besok akidah akhlak dan fikih gitu ya. Misalnya besok akidah akhlak fikih. Jadi hari pertama, jam pertama apa? Akidah akhlak. Oh berarti akidah akhlak harus satu buku ini saya makan gitu ya. Satu buku, satu akidah akhlak kan. Materinya satu buku ini. Jangan sampai saya masuk kelas itu dengan tidak persiapan satu buku ini begitu. Karena memang ada sudah buku yang dirangkum oleh, tapi kita sebenarnya pakai fikih sunnah. Tapi ada juga buku yang dirangkum satu buku itu aja gitu. Lah teman-teman kan belajarnya fikih sunnah yang lengkap-lengkap itu. Lah aku wis minimalis wis pokoknya satu buku tok itu rangkuman itu aja minimal saya sudah membaca mulai awal sampai akhir. Karena harus jujur itu tadi ya, saya enggak ada itu apa itu namanya perbendaraan kok nyontung kok apa wis gak enak wis. Pokoknya kudu minimal satu buku ini saya kuasai. Ndredeg Mbak. Ndredeg pol iku. Aku benar-benar gak siap. Malam itu akhirnya aku terangi ya. Sak buku iku tuntek. Pokoknya sampai subuh iku ya. Pokoknya sak buku ya aku kudu wis mari paham sak buku. Alhamdulillah subuh mari. Alhamdulillah jam pertama wis kecekel. Begitu masuk kelas tenang sudah karena sudah ada bekal gitu loh, ada modal. Bukan berarti ngugemi Gusti Allah terus sak karepe dhewe. Serius ngugemi Gusti Allah itu ya. Begitu masuk soal dibagikan campur sama anak eman ya. Arek eman soalnya berkertas-kertas berlembar-lembar ya soalnya arek AK mek sak lembar tok ge mek 10 soal. Arek eman nyawang soalnya AK. Soalnya arek akhirnya sithik pol mari ngono. Batin kurang ngerti jawabannya berlembar-lembar gitu. Sebenarnya kon ngerjakno. Oh, kaya ngono iku ngerjakno nek Arab tok iki gak ono anune. Tulis. Selesai saya. Jujur. Ono sing rame sing pengen tang kanan kiri repot buka buku lah apa yang ada temennya yang udah selesai dodok ngene lah lewat kabeh sing penting aku semari ngerjakno. Aku ndak metu. Kenapa?
mempersiapkan untuk jam berikutnya. Aku belum siap. Ya, ya. Begitu saya selesai keluar ngelompok no yang pertama, saya langsung cari tempat untuk topo. Tapi nggak mungkin pulang ke kamar karena nanti takut waktunya. Jadi akhirnya masuk ke tengah-tengah taman antara ruangan dan pintu pagar sekolah. Itu ada taman yang nggak kelihatan siapa-siapa. Saya masuk gerutu-gerutu di dalam, kalau ngerti melayu untuk mempersiapkan satu buku pelajaran berikutnya. Ya ngono iku lho ya. Jadi kadang-kadang itu dikirone nek umi bilang ngugemi Gusti Allah iku akhirnya terus engko enggak berprestasi mi, berarti iku ngundur-ngundoni semangat ngono. Iku berarti salah paham gitu. Kalau yang kita tuju itu Allah, kita ngugemi Gusti Allah, usaha kita itu melebihi usahane wong sing mau pengen dunya, begitu loh. Pasti akan lewat itu gitu loh. Akan kita dapatkan dua-duanya. Prestasi oke gitu ya. Plus akhlaknya juga kuat. Yo wes buktine ya dengan usaha yang koyo ngono iku mau. Dua minggu sebelumnya ya gak tahu koyo kanca-kanca ngerangkum gak tahu. Mari ngono persiapannya ternyata sak dek sak nyet iku mau. Terus mari ngono ternyata pengumuman terakhir kelulusan runner up ya. Najatul Fadliyah ranking 2 dari sing ranking 1 arek pancen Winterpol, mari ngono ruwajine gak karuan. Saiki sedang S3 di Australia. Iku kancane sing ranking 1 dulu. Pinter banget pancene bocah cilik tapi cuwantas pokoke. Olahraga itu loh selalu yang terbaik, lari paling cepat. Padahal arek cilik. Voli lo kuat. Subhanallah, iku Gusti Allah nyiptakno koyo Fitri ku hebat ya. Dia itu yang anak kayak gitu pinternya, rajinnya, dia ranking 1, dia berhak untuk itu. Gak bisa separuh-separuh kalau kita ngugemi Gusti Allah. Gak mungkin separuh-separuh. Gak mungkin dengan tenaga ecek begitu. Dan kalau kita sudah serius, Allah itu tahu. Akhirnya Allah ngasih amanah kepada kita. Dites lagi kok tambah nemen, serius ya Gusti Allah, akan ditambah lagi sama Gusti Allah. Kemanfaatannya ilmu itu. Jadi begitu loh. Sakjane manfaatnya ilmu enggak itu benar-benar hubungan kita dengan Gusti Allah, bukan dengan siapa-siapa. Makanya Umi sering bilang, "Allah, Masya Allah kok ya sing dituju kok IP to ya, kok sing tuju ki kok itu." Mas menurut Umi itu kok eman men begitu loh. Eman men. Usaha sampean niku ya wis padha ambek sing krana Gusti Allah gitu kan, padha-padha usahane gitu. Tapi kalau hanya dicantolno ndek pujiane ibu atau pujian gurune atau kepengenan untuk itu loh kok eman men gitu. Kenapa enggak sekalian aja sih gitu? Karena Allah aja gitu. Ya cuman benakno ngono tok iki. Tapi ngono ya gak gampang ya. Gampang, Pak. Gak gampang. Ya. Fal akil itu mikir, saya mikir ya. Ya wis gak apa-apa, ndilalah umi iki dikira ya mikir. Kalau disuruh dikir suwe-suwe wiritan suwe gak pati kuat. Maca Quran kuwe suwe gak pati kuat. Tapi dikira ambek turu, tapi gak turu ya. Meremnya adalah merem berpikir ya. Saya kira itu juga bagian dari zikir. Wis terserah sampean. Saiki modele sampean koyo opo gitu loh untuk zikir kepada Allah. Silahkan model sampean beda-beda reno-reno gak apa-apa. Sampean iso ngaji suwe, ya ngaji yo, dadekno iku zikir, tapi sing tenanan. Dalam ngajimu aja mek diwaca tok Qur'ane. Nah, gitu lah ya. Jadi ya apa caranya sampean itu benar-benar bisa on sama Allah, bisa nyambung dengan Gusti Allah dengan model ibadah sampean dhewe-dhewe. Dengan misalnya sampean ngajar, ya ibadah sampean ngajar, ya jadikan ngajar itu benar-benar alat komunikasi sampean dengan Gusti Allah. Begitu loh. Saya nggak memaksa sampean untuk sama dengan saya, model nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Anak sing sampean kuat wiritan suwe kuat ngono ya. Salat tahajud gak turu meneh mari ngono wiritan istighfar ping 1000 ditawur ping 100 kok sik ono ditawurusno meneh terus ganti sholawat. Sampean kuat meneh terusno meneh. Tapi temukan Allah di sana begitu. Iku nek sing kuat wiritan monggo. Nek sing kuat poso Mbak, tapi temukan Allah dalam puasamu gitu. Jangan kemudian akunya menghebatkan akunya yang ahli puasa ini, bukan ya.
tapi temukan Allah di puasamu. Sama ibadahnya lewat iku mau ngajar ya wis, ibadahnya lewat belajar ya wis, temukan Allah dalam belajarmu, sertakan Allah gitu. Ya Allah bismillah, ya paringi paham, ya Allah paringi kuat istiqomah, ya Allah, ya begitu aja. Wis terserah lewat mana amal soleh sampean, lewat mana ibadahnya sampean, lewat mana dzikir sampean gitu ya. Wis monggo lah, monggo. Tapi jangan pernah sia-siakan amal perbuatan kita ya. Apapun lah, kalau kita itu niatkan untuk dzikir, untuk ibadah, ya wis itu akan bernilai ibadah semuanya. Sehari semalam suntuk 24 jam semuanya dihitung ibadah. Kalau itu kita sertakan Allah di dalam. Gitu, enggak apa-apa. Tidurnya itu loh dihitung ibadah. Karena apa? Ya tidurnya ahli ibadah, ahli ilmu. Ngerti ya, dipasang. Tidurnya ben ngilangi kesel, mangke saged tangi malih ngajar. Ngajar ganti kuat, tahes malih, tadi ngajare sok tenanan kok sore. Kayak gitu tidurnya untuk nanti ibadah lagi. Bisa. Pokoknya kudu dipaksa nggih. Enggak usah jadikan manusia itu sebagai tujuan atau pertimbangan. Ini masih fal akil yang pertama dan yang kedua aja ya. Ini yang kemarin tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal itu tadi ya, wis terus itu tujuan kayak wis. Terus yang terakhir ini apa ini? Bal justru bahkan gitu ya, bahkan akil itu anhadul himmah. Anhadul itu nahdiyah itu loh Pak, bangkit ya, bangkit. Nahdlatul ulama itu kebangkitan ulama. Anhadul itu adalah membangkitkan al-himmata, semangat. Nah ya, orang sing ngugemi Gusti Allah, punya akal yang sempurna, dia itu condongnya kepada sesuatu yang hakikat, yang abadi, negeri akhirat Gusti Allah, gitu ya, condongnya kepada Gusti Allah yang maha abadi. Kemudian tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal atau kecondongan di dalam hatinya, tidak. Gusti Allah, dunia digunakan tapi hanya untuk kendaraan, begitu kan? Kendaraan saja untuk menuju akhirat yang sesungguhnya. Bahkan selain itu, orang yang berakil, orang yang memiliki akal sempurna, dia akan terus gitu loh dalam membangkitkan semangatnya. Semangatnya akan terus berkobar fiha di dalamnya ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi semangatnya pengen ngugemi Gusti Allah tuh. Pengennya menuju Gusti Allah saja, tidak yang lain-lainnya. Wis gak blas liyane, gak blas wis. Ujian siapapun, penghargaan siapapun, uang berapapun bukan menjadi tujuan dia. Semangatnya dia korbankan terus untuk menuju Allah. Wasara fiha musta'inan, ya. Dan dia akan berjalan di dalam perjalanannya menuju Allah ini dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Ketika pas wayahe gak kuat gak kuat, tentang nyuwun tolong ya Allah paringi kuat, musta'inan, ya. Berjalan di dunia ini, menjalani proses berkehidupan di dunia yang berat ini ya, terkadang banyak sekali cobaan, itu tetap menujunya kepada Allah. Nek dihadang oleh banyak rintangan, nyuwun tolong di Gusti Allah, ya. Musta'inan bihi, dengan Gusti Allah, fil qudumi alaih, ya, untuk bisa kudum, tetap istiqomah di jalan ini gitu ya. Fil qudum, ya benar-benar kepengennya sampai kepada Allah. Terus enggak berubah haluan, ya, enggak berubah haluan. Terus kenceng tujuannya Gusti Allah, tapi untuk menuju ke sana memang bukan perjalanan mudah, ya. Jadi di tengah-tengah perjalanannya selalu meminta tolong kepada Gusti Allah. Dan ketika ada apapun, iming-iming apapun selain Allah, dia tidak akan pernah tergoda. Jadi nggak akan pernah pindah haluan. Sudah di sini aja. Itulah gambaran orang-orang yang akil, orang yang memiliki kesempurnaan pikir.
Allah itu nyata, Allah itu dekat banget ya, lebih dekat dari urat leher kita ya. Dan Allah mendengar ma tuwaswisu bihi nafsu, apapun yang ada dalam hati kita Allah mendengarnya. Dan Allah siap untuk mengkanter kita, Allah siap untuk menolong kita ketika kita benar-benar ada di jalannya, beneran. Masya Allah. Jangan mau dengan hal-hal yang tidak diridhoi Gusti Allah ya. Dengan duit-duit sing gak pati padang iku wis gak usah dadak kepengenan. Duit-duit cilik-cilik mecer-mecer sampai nyikut koncone, kok aku gak oleh ngono. Akhirnya koncone disikuti. Jangan pernah melakukan hal yang seperti itu. Sekali kita mau melakukan hal yang dilarang Gusti Allah, maka Allah sudah lepas tangan. Oh, ternyata sampean gelem toh nguntal barang gak halal. Ya wis berarti wis nikmati aja gitu. Berarti sak ngono tok mean sampean jatahe begitu. Tapi kalau kita benar-benar menjaga diri kita dari barang yang tidak halal, kita moh teman, nanti Allah akan gerujukkan rezeki yang halal kepada kita. Gak mek netesno tapi gerujukno barang halal yang ini jauh lebih besar dari yang kita tinggalkan tadi itu. Ya. Tapi memang seperti ini sampean tidak mudah untuk melakukan ya. Tapi ini penting, tidak apa-apa kita pakai prinsipnya apa itu namanya Anselmus ya, credo et intellectum. Sing penting imano dhisik ngono ae wis. Sing penting sampean percaya dhisik. Engko pahame engko nek wis sampean lakoni. Pakai prinsip ini dulu aja deh, sampean ini kabeh ya. Koknya enggak apa-apa pakai ini dulu. Credo et intellectum. Imano dhisik, lakonono dhisik, manut dhisik. Fahamnya nanti ketika sampean sudah mengikuti ini, manut Gusti Allah sampean melo pokoke dawuh Gusti Allah. Gak usah diakal dhisik, gak usah dipertanyakan dhisik. Lu kan gini, gak usah dilogikakan dulu. Iman dulu, imani dulu. Percaya kemudian dilakoni, wis itu dulu. Ketika ini sudah benar-benar kita lakukan, nanti kita akan mendapatkan pemahaman. Oh, Masya Allah. Oh iya. Oh, Masya Allah. Untung biar enggak. Oh, itu baru paham kan? Tapi ketika iman dulu, ketika sudah kita imani dulu. Ya, tidak semuanya harus kita logikakan dulu, kita pahami lewat logika baru kita iyai. Tidak semuanya seperti itu. Hubungannya dengan Allah tidak seperti itu. Logikanya Allah berbalik. Ya. Allah akan uji keimanan kita. Jadi ketika kita benar-benar tenanan diombang-ambingno ambek Gusti Allah panggah anteng istiqomah ndek kene ya wis gak ngalih-ngalih, barulah nanti Allah akan kasih pemahaman kepada kita. Oh ya wis berarti aku gak salah. Akhirnya disitulah nanti kita akan mendapatkan yang namanya ladzatul iman, kenikmatan iman bersama Allah itu luar biasa nikmatnya ya. Wis terus kobarkan semangat sampean untuk jadi hamba Gusti Allah yang baik. Wis titik ngono aja, tidak yang lain-lain. Nek wayahe turun semangatnya dicas dulu. Refresh dulu, terserah sampean refresh yang ekonomis kan banyak ya. Tidur itu salah satu refresh yang tanpa biaya. Dan itu cara saya untuk merefresh diri saya, tidur. Wes, mudah-mudahan manfaat, amin.